Bisnis itu harus ada begonya. Anda lihat di lingkungan sekitar Anda, hanya beberapa gelintir orang-orang di sekitar Anda yang memakai Windows orisinil. 90% pemakai Windows bajakan. Khususnya ya di lingkungan negara kita, di lingkungan wilayah Indonesia. Saya kurang tahu di negara-negara maju bagaimana. Dilihat dari sistem market bisnis, kerugian Bill Gates sebagai pemilik Windows begitu banyak. Tidak ada untungnya dagang software komputer. Sana sini baja, hanya segelintir yang mau beli. Namun aneh kan, pembajakan Windows yang sudah menjadi kelumrahan justru menjadikan Bill Gates makin kaya raya, bahkan terkaya di dunia. Dari sisi market bisnis, seharusnya Bill Gates itu bangkrut. Demikian pula bisnis di dunia hiburan, seperti bisnis musik, film, dan lain-lain. Begitu mudahnya dibajak. Banyak yang bajakannya daripada orisinilnya. Coba memproduksi musik, memproduksi lagu, dinyanyikan sekali, dibikin kasetnya, tinggal copy saja melalui flash disk, sudah selesai. Tapi para artis dan pelaku bisnis hiburan malahan makin kaya raya. Inilah hakikat kemakmuran rezeki. Kemakmuran rezeki itu bukan sistem kerja, bukan sistem market, bukan sistem gaji atau sistem ekonomi lainnya. Tetapi kemakmuran rezeki adalah sistem pemberian keberlimpahan rasa bahagia, pemberian keberlimpahan kebahagiaan kepada orang lain. Bill Gates hanya bangkrut kalau sistem kemakmuran rezeki adalah sistem market untung dan rugi. Karena apa? Pemakai Windows bajakan jauh lebih banyak daripada pemakai Windows orisinil. Bill Gates sebagai pemilik Windows tahu sebenarnya bisnis software, ya, sebenarnya bisnis software komputer itu bisnis yang bego. Betapa Bill Gates tidak tahu kalau itu bisnis bego. Wong dijual satu keping VCD software saja ribuan kali bisa dibajak. Iya. Jadi bisnisnya Bill Gates itu adalah bisnis bego. Lalu dari mana Windows bisa berjaya? Bisa makin kaya raya? Rezeki mengalir itu melalui rasa bahagia berlimpah orang lain yang mengalir dari diri Anda. Rezeki makmur itu adalah bagaimana Anda mengalirkan rasa bahagia dari diri Anda kepada orang lain, sehingga orang yang ada di sekitar kita merasa dialiri kebahagiaan oleh diri kita. Dengan hadirnya Windows, miliaran manusia di bumi mengupdate rasa bahagia berlimpah. Bill Gates sadar pentingnya memberi rasa berlimpah kepada orang lain. Maka ini dia lepaskan rasa khawatir jangan-jangan produk saya dibajak. Dan dia sengaja merelakan dan melepas. Paling-paling pikirannya, yang penting orang bahagia dan merasa mendapat keberlimpahan dari diri saya. Paling seperti itu pikirannya Bill Gates. Disinilah kunci kemakmuran. Kemakmuran itu sejauh mana Anda memberlimpahi orang lain. Sehingga duit banyak itu bukan soal untung banyak, tapi soal memberlimpahi orang lain. Memberlimpahi itu tidak ada, ya, memberlimpahi itu tidak beda dengan melepas genggaman. Bill Gates melepas begitu saja produk Windows-nya. Dia keluar dari ego menggenggamnya terhadap Windows orisinil, terhadap Windows produknya. Dia tahu Windows banyak dibajak, tapi direlakan.
dilepas. Asalkan orang lain merasa bahagia, berlimpah. Sama saja bisnis hiburan film dan musik. Mudah sekali rekaman audio itu dibaca, rekaman video itu dibaca. Tapi artis yang mempopulerkan, ya, artis yang mempopulerkan justru makin kaya raya. Makin banyak orang membaca lagu rekamannya, makin banyak yang menyanyikan. Dan saat itu si artis makin kaya raya. Maka ini khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan Daruqutni. Jadi yang membuat Anda menjadi pesekarat duit itu sebenarnya genggaman Anda sendiri, kemelekatan Anda sendiri. Genggaman dan kemelekatan. Sangat sedikit melepas dan merelakan. Khawatir rugi, khawatir untung sedikit, khawatir tidak dapat banyak. Ini loh yang menyekaratkan rezeki Anda. Menulis status ilmu berkualitas di Facebook misalkan, rasanya enggak. Menilai kalau ide ilmunya dibuat buku, nanti akan jadi duit banyak. Ide ilmunya untuk seminar, jadi duit banyak. Sel ilmu terapi misalkan, yang gratis di YouTube, enggan. Menilai terapi ini jika dibuat workshop akan jadi duit banyak. Sudah jadi buku, monyong-monyong menggenggam kencang dengan hak cipta. Ada orang mengfotokopi bukunya saja, tersinggungnya tidak sembuh-sembuh. Tulisan di Facebook di bagian orang, teriak-teriak kesetanan. Karakter menggenggam inilah, karakter melekat inilah yang jadikan kehidupan makmur itu menjadi sekarat. Kehidupan kemakmuran Anda jadi sekarat. Tidak sadar kalau Bill Gates makmur hidupnya justru karena merelakan produknya dibajak. Dia menekuni bisnis begonya. Selama ini kita terlalu kuat menyadari keuntungan diri, tidak pernah menyadari rasa memberlimpahi orang lain. Karena ini sebenarnya saya merasakan ada perubahan hidup pada diri saya justru setelah saya punya rasa melepaskan karya-karya saya. Sebelum saya aktif di channel YouTube ini, saya aktif menulis artikel pemberdayaan diri di Facebook, menulis artikel spiritual di Facebook. Berkarya menulis di media sosial, resikonya jelas rawan plagiatisme. Dipagliat benar-benar, ya, dan plagiat tersebut benar-benar terjadi pada tulisan-tulisan saya. Tidak sedikit yang memplagiat dengan menghapus nama saya. Itu benar-benar terjadi. Karena apa? Fasilitasnya untuk memplagiat juga enak sekali, mudah sekali. Tinggal copy, lalu paste, selesai. Namun saya menyadari, kalau saya terus kaku dengan hak cipta karya-karya saya, lalu kapan saya akan bermanfaat kepada orang lain? Kapan saya akan bisa memberlimpahi orang lain? Karena itu saya lepaskan dengan enteng hak karya tulisan saya. Dengan rela dan sadar saya melepaskan. Nah, saya kaget. Loh, hasilnya kok malah terbalik setelah saya melepaskan karya-karya saya. Justru dari titik itulah kemudian perubahan hidup diri saya ini terjadi. Sehingga rasa menggenggam itulah yang jadikan kita lumpuh untuk makmur. Dan ternyata melepas itulah kunci kemakmuran. Sebab ini Anda perlu mencari alternatif. Bagaimana Anda temukan sistem bisnis bego dalam bisnis Anda. Bukan cuma bisnis. Kalau Anda ingin berkah hidupnya, dalam segala cara Anda mencari rezeki, baik Anda bertani, Anda mengajar, Anda sebagai karyawan, Anda harus menemukan sistem begonya dalam aktivitas kerja Anda tersebut. Aktivitas mencari
rezeki Anda tersebut. Jangan kemudian malah yang dibangun terus-terusan marketing bisnisnya, yang dibangun terus untung ruginya. Ini yang jadikan hidup kita tidak maju. Jadi kita ikhtiar bisnis, kita ikhtiar bertani, kita ikhtiar mengajar dan lain sebagainya. Pastikan bahwa di situ Anda ada sistem bego yang Anda lakukan. Yakni apa? Sistem di mana Anda itu secara gratis, secara kemanusiaan memberikan keberlimpahan kepada orang lain tanpa menuntut apapun dan justru Anda merelakan. Itulah kunci bagaimana Anda itu makmur berlimpah.